Government Camp 2022 Lebak Jaya. Ya Basir, SIP, NIP. Nah, silakan Yunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bukan mahasiswa menjawab begini nih. Kalau begini jawabannya orang lagi di pesta di kampung-kampung nih. Kalau mahasiswa tidak boleh begini jawabannya, harus semangat karena belum jam mengantuknya mahasiswa ini. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan seluruh saya punya orang tua, Bapak Ibu dosen, mobil khusus kepada seluruh saya punya adik-adik ilmu pemerintahan Visipotrat. Pertama-tama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semua kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Malam hari ini menunjukkan hampir pukul 23, tetapi masih dengan semangat mengikuti rangkaian kegiatan Government Camp. Salawat serta salam angkatan 2011. Selesainya alhamdulillah di 2014 bulan November, jadi tidak sampai 4 tahun, alhamdulillah. Saya pamer sedikit Pak, supaya jadi motivasi biar kalian cepat-cepat meninggalkan kampus. Jadi saya angkatan 2011, lebih 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Jadi saya juga alumni dari ilmu pemerintahan Visipotrat. Alhamdulillah hari ini saya diamanahkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Donggala dari wilayah Pantai Barat atau wilayah Donggala Utara yang berasal dari Balai Sang Sirenja, Balai Sang Tanjung, Sindueto Bata. Nah, itu adalah bagian daripada konstituen saya. Nah, sepertinya ada dari sini nih Pak konstituen saya karena senyum-senyum. Alhamdulillah hari ini juga dipercaya menjadi bendahara DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi saya sampaikan ini kepada kita semua bahwa kalau tadi kata Ketua Prodi dulu mulai dari mengaduk kopi, membuat kopi itu benar. Jadi tadi saya sekelas mendengar Ibu Rusmawati, jadi saya ketawa di belakang karena yang kalian alami sekarang ini sekali dibanding kita di zaman dulu. Tetapi juga saya dalam hati saya juga berkecamuk, apa ini dikumpul-kumpul, apa ini dicerita ini rangkaian proses apa yang kita ini, sudahlah hanya menggugurkan kewajiban. Tapi percayalah adik-adik sekalian, kalian harus nikmati itu proses, karena ketika nanti 5, 7, 10 tahun ke depan kalian akan rindu proses itu. Kalian akan rindu. Kalau tadi dibilang kenapa kembali pulang, karena kita tahu di sini rumah besar kita di pemerintahan. Jadi saya bilang dengan kita semua bahwa satu kesyukuran bahwa hari ini saya sampaikan di DPRD Kabupaten Donggala
alhamdulillah lulusan dari ilmu pemerintahan itu ada 3 yang menjadi anggota DPRD Kabupaten Donggala di periode ini. Ada 3. Dan hari ini mohon maaf sedikit saya juga sampaikan bahwa ketika bicara, karena ketua prodi kita bagian juga daripada ahli dan buros beberapa yang mendampingi kepemerintahan Wali Kota Palu. Hari ini saya mau bilang semua di lingkaran Wali Kota Palu yang adik-adik yang posisi sebagai staf yang mengurus mulai dari proses pemenangan sampai sekarang yang mengurus timnya Pak Wali Kota, bahkan ditempatkan di posisi-posisi penting dalam hampir sebagian besar kurang lebih 10 orang itu adalah anak ilmu pemerintahan. Kalian harus tepuk tangan dulu dari sekian banyak orang yang mau di posisi, tetapi yang masuk ke dalam circle itu adalah ilmu pemerintahan. Tentunya ini bukan suatu kebetulan, tetapi ini kemudian menjadi motivasi buat kita bahwa adik-adik sekalian ini jangan hanya menggugurkan kewajiban untuk kemudian melalui proses perkuliahan bagaimana untuk mendapat gelar sarjana. Kalian nikmati ini proses, karena ketika kalian selesai, kalian akan rindu proses ini. Kalian nikmati tempaan yang ada di dalam, karena ini akan menjadi bagian terbesar pengalaman yang akan mengantarkan kalian ketika keluar dari Universitas Tadulako. Belum sekarang masanya, belum sekarang pertaruhannya, belum ini medannya, tapi ketika kalian sudah mendapat gelar sarjana ilmu pemerintahan, selamat datang di dunia nyata. Nah, ketika di dunia nyata, di situ kalian akan mempertanggungjawabkan diri kalian sebagai lulusan ilmu pemerintahan. Hari ini luar biasa eksistensi lulusan ilmu pemerintahan, begitu juga di FISIP bagaimana posisi jurusan pemerintahan. Jadi saya kira adik-adik saya semua, bagaimana kemudian kita bisa menjaga nama baik kita, tidak hanya alma mater kita Universitas Tadulako, tapi bagaimana kita menjaga dan mempertanggungjawabkan bahwa kita adalah lulusan ilmu pemerintahan yang kemudian lulusnya kita mampu bersaing, mampu mendapatkan posisi-posisi yang baik. Jadi nikmati waktu ini, karena bukan sekarang ini sebenarnya kalian bagaimana menikmati menjadi mahasiswa bersenang-senang. Kemudian jangan jadi mahasiswa yang apatis, nikmati proses ini, nikmati yang tidak enaknya, karena tidak enaknya ini akan mengantarkan kalian melihat dunia nyata yang sebenarnya. Belum sekarang, 3-4 tahun lagi, ketika sudah selesai, maka kalian akan tahu, oh ini ternyata dunia yang sebenarnya, dan kalian akan ingat dan kalian akan hargai proses yang kalian dapat di sini. Jadi saya terima kasih Pak sudah diperkenankan, diinformasikan untuk kegiatan pada malam hari ini. Saya merasa bersyukur dan merasa senang untuk kembali bisa bersama dengan kita semua, dengan adik-adik dan seluruh saya punya orang tua. Semoga kita bisa bersinergi selamanya, tidak hanya untuk kita punya jurusan, tetapi kemudian bersinergi bersama dengan adik-adik, terutama membawa nama ilmu pemerintahan untuk kemudian bisa menjadi jurusan mengambil posisi penting, tidak hanya di internal maupun di eksternal kita punya kampus. Saya yakin anak ilmu pemerintahan itu luar biasa. Anak ilmu pemerintahan bisa bersaing ke depannya. Jadi terima kasih banyak Pak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekiranya dari sini Pak saya mohon pamit, karena hari ini saya langsung lanjut ke Pantai Barat, ke Balesa, karena besok jam 6 pagi saya ada kegiatan di Pantai Barat sampai malam. Jadi terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Salam hormat, salam cinta saya untuk semua kita, keluarga besar ilmu pemerintahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau saya terlalu dekat, mungkin adik saya. Kalau saya Adik saja yang panggil anak. Saya panggil adik saja. Tapi ini karena dia ini termasuk mahasiswa yang banyak menjerumuskan kami nih, menjerumuskan kami, menarik kami kemana-mana. Tapi saya kira dia terus positif. Saya kira kolaborasi seperti inilah yang bisa menunjukkan bahwa memang kita punya kekuatan, ya, bahwa sebagai sebuah komunitas keilmuan kita juga memiliki basis. Dan saya kira dia mampu memainkan. Saya kira
sebagai bagian dari proses bagaimana menjelajahi kehidupan. Saya kira itu salah satu namanya inovasi strategi usaha menghadapi berbagai keadaan. Nah, saya kira besok itu saya tahu apa kegiatannya di Safia besok di Sweden. Senam kan? Di sini juga besok senam. Jalan santai. Oh, jalan santai ya. Kalau kami tidak pernah jalan santai. Jalan tergesa-gesa. Paling jalan sore. Nah, jalan sore kalau pagi jalan. Kita mau dengar juga Pak Dr. Haji Irwan Barat. Kenapa kita harus dengar beliau? Saya sudah lama mengenal Pak Haji Irwan Barat. Tapi rasanya seluruh ujaran, wejangan yang diberikan oleh beliau merupakan hal baru yang harus kita dengar. Kita serap sebagai sesuatu yang menjadi protein baru. Karena kalau saya saja yang seusia ini masih merasakan hal yang sama, apalagi yang baru mengenal Pak Dr. Haji Irwan Barat. Banyak orang yang membayar mahal untuk mendengarkan ceramahnya dan malam. Di program pendidikan inilah Anda menemu ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga pada saatnya nanti Anda bisa berada di tengah masyarakat dengan inovasi. Jadi bukan sekedar ilmu. Kalau dulu kita bawa ilmu selesai, tapi sekarang ilmu itu semua orang miliki. Yang membedakannya adalah inovasi. Nah, inovasi ada, saudara sekalian. Inovasi itu ada pada aktivitas seperti ini. Bukan melulu di ruang kelas. Oleh karena ini dalam konteks Merdeka Belajar, kampus Merdeka, mahasiswa itu diharapkan pengalaman yang masih lebih banyak. Pengalaman di lapangan. Bukan berarti teori tidak penting, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dikawinkan seperti ini. Anda tidak pernah menduga akan mendapatkan hal seperti ini. Apa pelajaran yang kita dapatkan? Kalau saya jadi Anda, pelajaran yang saya dapatkan adalah, kalau kita mau berpromo, kita tidak lupa harus merencanakan akan seperti apa yang akan kita kerjakan di sana, dan bagaimana kita mengurus kelompok ini dan tidak membebani orang lain. Walaupun kita sudah membayar 50. Banyak sekali tamzil, dari tamzil ini banyak hal yang kita bisa peroleh sama sekali. Sekedar datang, karena nanti pengalaman ini Anda akan bawa sebagai pengalaman hidup seperti Ananda Saskia itu dalam bertarung. Karena di kampus ini saudara sekalian adalah miniatur masyarakat. Masyarakat yang nyata ini di lapangan. Ya, saya berharap. Nah, khusus angkatan-angkatan yang sekarang ini, tadi koordinator Prodi sudah mengemukakan, Anda akan tidak mudah, banyak sekali tantangannya di kampus. Harus mulai menyiapkan bahan Sama seperti mamanya, nggak provokasi. tidak mudah ya. Penelitian kita akan kembali ke kita ya. Pak Nur Alam ini sudah menyiapkan, nanti Pak Lahusen yang akan menindaklanjutinya, dan kita dosen juga akan lebih di lapangan, lebih menindaklanjutinya di lapangan. Jadi tema-tema penelitian kita nanti Anda bisa datang ke Pak Koordinator Prodi, minta tema-tema itu. Nanti akan Foto saya di depan. ya, di depan pintu itu di Prodi. Anda bisa lihat tema-tema penelitian. Tidak lagi implementasi kebijakan publik yang penelitiannya ada. Yang kedua, nanti tugas-tugas itu semua sudah harus menggunakan Zotero atau Mendeley. Betul Pak
panorama alam di tempat lain itu punya orang itu sudah lama itu, puluhan tahun yang lalu, tapi tidak apa-apa. Kemudian yang berat nanti skripsi Anda itu terteliti, dilihat persen plagiasinya. Nanti plagiasi itu yang dimaklumi 20% kalau tidak keliru. Lebih dari 20% sekolah. Jadi Anda harus pulang mengingatkan diri itu tidak cengeng. Jangan langsung mata kuliah itu kan yang pasti tadi saya mengeluarkan pengumuman maka kajian 3 itu memang bisa dicek bagi mahasiswa yang saya ajar tentang mengecek nilainya besok sudah termasuk tadi dan kelihatannya banyak yang tidak lulus kalau dan saudara sekalian, betul proses-proses seperti ini kan yang Anda akan ingat di lapangan ini, yang Anda rindukan mau diulang. Saya sendiri sudah orang tua, saya kadang-kadang merindukan mengumpulkan kawan-kawan saya dulu, lalu melakukan seperti itu, tapi sudah tidak bisa. Jadi Ananda, apapun aktivitas di kampus itu kita harus serius dan bahagia. Jangan serius lalu tidak bahagia. Itu yang paling utama. Saya kira tidak banyak yang saya sampaikan karena terpotong kekuatan saya. Insya Allah umur panjang, punya waktu. Di kampus Anda boleh bertanya pada saya kapanpun dimanapun. Saya kira kami ini termasuk dosen yang dekat dengan mahasiswa, bahkan tidak berjarak dengan mahasiswa. Saudara bisa memanfaatkan, mau bertanya apapun saja. Kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau tidak nah cari, karena tentu tidak semua hal saya tahu. Saya kira itu Anda sekalian bersemangatlah, tersenyumlah, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan merengkuh senyummu. Dan teruslah berbahagia dan bercita-cita. Bercita-citalah setinggi langit, kata Soekarno. Kalaupun tidak tercapai atau jatuh, ya paling tidak jatuhnya pada bintang-bintang. Jadi jangan Anda bercita-cita setinggi bintang, tapi harus setinggi langit. Hingga jika cita-cita Anda jatuh pada bintang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira apa yang dikatakan Pak Dr. Haji Ridwan Waris tadi mengingatkan kita. Memang generasi milenial seperti Anda ini memang satu kategori yang agak berbahaya itu adalah kurang bahagia, dan itu riset. Jadi menurut saya menjadi penting bagi kita untuk melawan bahwa kita tidak bahagia. Dan caranya saya kira ya kita harus kembali mengintrospeksi gaya dan pola hidup kita ya, yang terlalu bergembira dengan kesendirian. Ya bukan hanya Anda ya, saya juga punya anak seusia Anda, bahkan lebih kakak daripada Anda, karena anak saya sudah semester 5. Kalau Anda kan baru semester 3 ya. Ya, kalau anak saya sudah semester 5, mestinya sudah semester 7. Hanya karena dia tidak tahan, ya seperti banyakkan generasi, dia tidak tahan dengan karakter Makassar. Karena dia kuliah di Makassar, dia harus kembali ke Palu.
dan hidup yang gaya Bali. Tapi menurut saya harus ada upaya untuk melawan itu, karena kalau tidak kita nanti larut sehingga masuk menjadi bagian dari data bahwa indeks happiness index anak-anak sekarang itu memang menurun karena terbiasa dengan gaya. Bahkan menurut saya juga termasuk yang agak bergembira dengan kesendirian. Tapi saya mencoba melawan keras, tidak larut di dalamnya. Karena memang menyendiri sendiri itu sangat menarik. Karena kita bisa mengeksplorasi apa saja sesuai dengan pikiran kita. Tapi yakin saja bahwa hidup ini tidak cukup dengan pikiran kita. Ya, walaupun itu mendatangkan materi yang mungkin jauh lebih banyak daripada kita bekerja.